Hai Millennial Friends, apa kabar? Selamat datang kembali di Millennial Podcast. Saya Dr. Anissa Nabila Amatullah Sakinah selaku host akan membawa Anda dalam perbincangan informatif mengenai perkembangan aset kripto di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, memang perkembangan aset kripto melalui perkembangan yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dan tentunya hal ini juga sama seperti inovasi teknologi yang tentunya memiliki beberapa pertanyaan dan juga tantangan, namun harus kita hadapi dan kita jawab bersama. Dan tentunya di episode kali ini, kita akan mengangkat mengenai perkembangan aset kripto di Indonesia. Dan saya tentunya tidak hanya sendiri, karena gak mungkin saya bisa menjawab semua pertanyaan yang cukup banyak dan cukup polemik, dan tentunya Millennial Friends harus mendengarkan dari pakarnya langsung sehingga mendapatkan data yang bersifat faktual. Dan Millennial Friends, pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan narasumber yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Jerry Sambuaga. Halo, apa kabar Bapak? Apa kabar? Sehat-sehat, Mbak. Luar biasa sekali, Pak Jerry ini baru saja landing di Kota Palembang atau di Kota Pempek, langsung untuk memberikan edukasi ke teman-teman milenial yang ada di rumah. Dan beliau juga nanti akan memberikan edukasi kepada kita mengenai perkembangan aset kripto yang ada di Indonesia, baik itu membahas mengenai regulator, kemudian juga peran pemerintah Indonesia terhadap respons kripto itu sendiri, dan tentunya juga kripto di masa depan ya Bapak ya. Betul Sebelum sekali. itu, saya himbau dulu kepada Millennial Friends untuk follow dan juga subscribe YouTube channel kita. Dan tentunya harus stay tune dari awal sampai dengan akhir karena banyak sekali informasi yang akan kami tayangkan untuk Anda. Baik Bapak, jadi topik yang akan kita bincang pada hari ini mengenai perkembangan aset kripto di Indonesia. Nah, menurut Bapak Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, bagaimana Pak pandangan Bapak tentang perkembangan yang meledak begitu pesat beberapa tahun terakhir? Silakan Pak. Betul, Mbak. Jadi memang kalau kita bicara kripto ya, itu kan sesuatu yang sangat fenomenal dan juga itu banyak memberikan inspirasi sebetulnya ya untuk banyak kalangan, khususnya generasi muda. Betul. Saya ingat waktu itu awal-awal di tahun 2019 ya, waktu saya baru-baru diangkat dan juga dilantik menjadi wamen oleh Bapak Presiden. Kami masuk ke kantor Kementerian Perdagangan ya, dan juga melihat ternyata di Kementerian Perdagangan ini banyak sekali ya komoditas-komoditas ya yang sangat signifikan ya, mulai dari komoditas ya seperti komoditas tradisional ya, seperti mulai cabai, bawang putih, beras. Pengaturannya kan komoditas di Kementerian Perdagangan, sampai ke komoditas digital. Salah satunya adalah kripto. Dan saya pada saat itu melihat, mengobservasi dan juga melakukan telaah lebih mendalam gitu ya. Ternyata bahwa pengaturan kripto itu di Kementerian Perdagangan melalui Bapepti, karena kripto itu didefinisikan dan juga diperlakukan sebagai komoditas ya. Komoditas atau aset gitu ya. Nah, ini menariknya, dan ini mungkin perlu juga diketahui oleh banyak teman-teman kalangan bahwa kripto di Indonesia itu bukan alat pembayaran. Betul, bukan mata uang ya Pak ya? Bukan mata uang, bukan alat bayar. Kenapa? Karena alat pembayaran di Indonesia ini itu cuma satu, namanya rupiah. Betul. Bahkan mata uang asing pun kita tidak bisa jadikan alat bayar kan di Indonesia. Kita mengacu dan patuh dan taat kepada undang-undang dan juga BI yang mengatakan bahwa satu-satunya alat bayar di Indonesia ini hanyalah rupiah. Nah, oleh karena itu kripto bukan alat bayar. Kripto itu adalah komoditas. Oleh karena itu pengaturannya itu di bawah Bapepti Kementerian Perdagangan ya. Nah, itu mungkin saya jelaskan sedikit dulu dasar filosofinya. Nah, nanti kemudian mungkin bisa juga dibahas bagaimana perkembangan ke depannya sampai nanti ada undang-undang P2SK. Iya, betul. Ya. Nah, kalau undang-undang P2SK yang disahkan di akhir tahun lalu kan mengatakan bahwa nanti akan ada pelimpahan ke OJK ya, yang tadinya di Bapepti Kementerian Perdagangan nanti akan dilimpahkan ke OJK dalam kurun waktu sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Nah, itu tentu bersama-sama nanti dengan OJK akan melakukan transisi itu sampai pada betul-betul diserahkan kepada mereka. Nah, tetapi sebelum ke sana, saya mungkin ingin menjelaskan sedikit dan menyampaikan bagaimana ini menjadi
booming ya, dan juga menjadi salah satu hal yang benar-benar itu membuat banyak terobosan ya. Jadi saya ingat betul 2019-2020 itu, pada saat itu perkembangan kripto, aset kripto itu atau komoditas itu belum begitu masif ya. Sudah ada tentu orang yang main kripto ya, tetapi secara policy, kebijakan, regulasi, dan juga tentunya secara pengaturan ya, itu belum sebonafit atau sekomprehensif sekarang. Betul, Ya Pak. kan? Sehingga saya ini menggugah saya juga pada saat itu untuk coba kita atur ini barang dengan baik gitu ya. Karena kenapa? Karena masih banyak yang mungkin celah-celah atau mungkin ruang-ruang yang membutuhkan banyak kepastian dan juga mungkin keteraturan dari sisi regulasi ya. Nah, itu mulai tuh saya tentunya dengan seluruh jajaran ya, dan juga tentunya dengan Bapepti dan unit kita memastikan, melihat, coba kita mengobservasi secara lebih detail begitu ya. Dan kita lihat apa nih yang menjadi salah satu concernnya. Ternyata kripto ini banyak yang bilang ini spekulatif, selain juga tentunya fluktuatif ya. Dan juga tentunya butuh ada kepastian regulasi dan juga tentunya perlindungan terhadap konsumen kan begitu. Nah, ini yang kita coba datangi satu persatu pelaku-pelaku ya. Belum seperti sekarang kan sudah sekitar 30 ya pedagang aset fisik kripto. Dulu belum segitu, bahkan mungkin kurang dari 10 ya yang itu terdaftar ya. Nah, itu kita datangi, kita lihat, kita rapat bersama, kita melakukan konseling, kita melakukan meeting dan seterusnya untuk mencoba merumuskan yang terbaik lah untuk pelaku dan juga untuk konsumen ya. Nah, sehingga kita juga datangi asosiasi-asosiasi, mulai dari asosiasi konsumennya, asosiasi pelakunya, sampai juga kepada asosiasi blockchain-nya ya, sebagai sistem yang digunakan untuk dasar fondasi kripto itu dilakukan sebagai transaksi. Jadi kita pastikan satu persatu itu, dan kita datangi dan kita coba rumuskan bersama, karena kan mereka ini adalah stakeholder ya, pemangku kepentingan yang memang juga adalah bagian dari industri ini ya kan. Nah, singkat cerita, setelah kita melakukan banyak pemahaman bersama dan juga tentunya rapat dan meeting, akhirnya kita bisa membuat sebuah situasi dan kondisi ya, pengenalannya jadi lebih masif, literasi kepada publik menjadi lebih signifikan dan lebih banyak dan tentunya lebih maksimal, sehingga masyarakat khususnya generasi muda itu juga mulai mengetahui bahwa kripto ini adalah komoditas yang memang potensial ya kan. Nah, itu saya ingat tahun 2020 awal. Nah, pandemi tahun 2020 bulan Maret saya ingat masuk ke Indonesia, kita kena pandemi COVID-19 kan. Nah, itu sekali lagi itu juga sebetulnya semacam blessing in disguise ya pada saat itu. Kenapa? Karena kan kita ingat ya, awal-awal pandemi itu kan kita tidak pernah lockdown ya, tapi kan ada PPKM dan seterusnya ya, lumayan namanya PSBB dan seterusnya sehingga ada pembatasan lah, pembatasan kegiatan aktivitas secara fisik dan secara langsung kan kira-kira begitu ya. Ditambah juga tentunya dengan protokol kesehatan, sehingga membuat banyak orang itu banyak melakukan aktivitas secara online ya kan, tidak secara fisik ya, baik itu pekerja maupun juga melakukan kegiatan yang lain. Nah, sehingga ini banyak juga memberikan pengaruh sebetulnya kepada apa? Kepada segala sesuatu yang dilakukan secara digital. Betul sekali. Ya kan? Dan ini efeknya salah satunya termasuk ke kripto. Ya kan? Ya, tentu banyak efek yang lain, misalnya contoh kalau mau beli sekarang, beli barang atau apa pakai online ya kan, transaksi juga digital. Dan salah satunya yang tadi saya sebut adalah ke kripto. Orang mulai melihat dan juga coba meraba-raba nih, oh ini kripto nih barangnya bagus nggak, memberikan benefit nggak, memberikan keuntungan atau tidak. Dan setelah dengan banyaknya sosialisasi dan literasi yang tentunya dilakukan juga bersama dengan stakeholders, bersama dengan Bapepti dan Kementerian Perdagangan, kita aktif itu melakukan roadshow, saya ingat, memberikan pemahaman ya, memberikan sosialisasi, literasi dan seterusnya, sehingga banyak orang tergugah, oh ini ada barang yang memang ini ternyata komoditas yang memang bisa diperjualbelikan dan bisa diinvestasikan, sehingga membuat orang banyak tertarik. Kalau kata orang Palembang tuh loka, Pak. Loka ya. Inilah loka. Inilah loka itu. Nah, ini sehingga itu sesuatu yang bertumbuh pesat
di samping memang tatanan regulasinya kita buat melalui banyak peraturan Bapepti dan turunannya dan seterusnya, sampai juga dengan bagaimana kita berinteraksi dengan para pelaku, sampai juga dengan SWI, Satgas Waspada Investasi. Semua pihak lah intinya kita bergandengan tangan mencoba memastikan bagaimana barang ini bisa bisa didefinisikan dan juga ditransaksikan dengan baik. Nah, singkat cerita, itu pertumbuhannya signifikan. Di tahun 2020 itu volume transaksi annual satu tahun itu, saya masih ingat itu mencapai 64,9 triliun rupiah satu tahun. Transaksi yang dilakukan oleh para konsumen yang berinvestasi di calon pedagang aset kripto. Ya, waktu itu belum sebanyak sekarang calon pedagangnya, belum 30 seperti sekarang. Nah, itu 64,9 triliun, Mbak. Itu dari angka yang sebelumnya tidak teradministrasikan secara lengkap menjadi 64,9 triliun rupiah selama satu tahun. Di masa pandemi itu, Pak ya? Di masa pandemi 2020 itu saya pikir itu adalah terobosan yang ini barang baru, regulasinya sedang kami tata dengan komprehensif, tetapi mampu hit the record 64,9 triliun rupiah selama setahun. Kalau saya bilang itu sangat menguntungkan sebenarnya, Pak ya? Sangat menguntungkan lah. Tetapi yang lebih dahsyatnya lagi, Mbak, karena kita gencar menggebu-gebu ya, istilah kita semangat lah ya, ini menjadikan ini sebagai sebuah barang yang bisa diperjualbelikan dan transaksikan dan diinvestasikan. Di 2021, satu tahun kemudian, itu angkanya melesat lebih tinggi lagi menjadi 859,4 triliun rupiah. Dari 64,9. Jadi lebih dari 100% itu ya? Jauh. Dari 64,9 ke 859,4 itu berpuluh-puluh kali lipat lah. Dan ini kan sesuatu yang luar biasa. Iya, betul sekali. Kami selaku regulator ya, kami tentu ya ada semacam kepuasan batin lah, kita bisa membuat ini menjadi luar biasa peminatnya, nilainya tinggi. Ya mungkin dengan segala macam faktor ya, tentunya juga ada faktor tadi seperti pandemi COVID yang juga mungkin mengakibatkan atau memberikan dampak bagaimana banyak orang memberikan transaksinya melalui digital, salah satunya berinvestasi kripto. Tapi singkat cerita ini luar biasa. 859,4 triliun satu harinya itu daily average kita hitung 2,3 triliun rupiah satu hari. Ini jumlahnya ini meningkat, presentasi peningkatannya lebih besar daripada orang yang berinvestasi di bursa efek main saham. Dan itu juga untuk pengguna kriptonya meningkat jauh lebih besar ya, Pak ya? Tahun 2020 itu nggak sampai 4 juta ya, mungkin 3 juta sekian. Di tahun 2023 sekarang ya, saya langsung aja lompat ke sini, itu jumlah pelanggannya yang terregister, yang sudah KYC ya, know your customer, itu hampir 18 juta, 17 juta sekian. Dari mungkin 3-4 juta dalam waktu kurun 3 tahun. Ya, jadi kan ini peningkatannya juga nggak main-main. Dan bahkan itu lebih banyak, kalau ini pasti bisa dicek ke bursa efek. Kalau pelanggannya itu lebih banyak dibandingkan orang yang main saham di Bursa Efek Indonesia. Luar biasa. Jadi kalau saya boleh simpulkan ya Pak, sebelum kita masuk pertanyaan-pertanyaan lainnya, Bapak ini salah satu wakil menteri yang muda. Mungkin ini merupakan angin segar ya Pak ya untuk pengguna kripto. Jadi memang sudah dibantu dan juga pendekatannya lebih ekstra sehingga tatanan dari perkembangan aset kripto makin tahun makin meningkat. Nah, kalau tadi Bapak sudah menyinggung banyak sekali manfaat ya. Nah, boleh Bapak sedikit jabarkan salah satu resiko mengikuti dari aset kripto itu sendiri dan perkembangannya tentunya. Baik. Pak. Kalau kita lihat mungkin begini, terkait dengan, mungkin saya masuk dulu sedikit tentang manfaat ya. Saya mungkin masuk kembali soal manfaat. Jadi manfaatnya itu kan ya tentu ini kan produk untuk kita berinvestasi. Ya, ada untung, ada rugi. Betul wajar sekali. Ketika kita ada produk yang kita yakini untuk kita invest, nggak mungkin selalu untung, nggak mungkin juga selalu rugi. Pasti ada probability-nya untuk untung dan rugi, dan fluktuatif ya. Nah, tetapi saya ingin sampaikan bahwa resiko-resiko itu juga harus pasti ada ya. Kita harus berbicara secara fair bahwa memang seluruh produk investasi termasuk kripto dan juga tentunya komoditas ini mengandung resiko-resiko yang harus kita pahami. Ya mungkin saya bisa katakan pertama itu tentu fluktuatif dan mungkin agak sedikit spekulatif, ya kan.
Kenapa? Karena ini kan sebetulnya ada penekanannya di trust, Mhm. di kepercayaan kita terhadap komoditas ini. Kan ini kan barangnya kan nggak bisa kita pegang Iya. langsung gitu. Mhm. Kayak kita misalnya pegang gadget atau pegang Iya. ballpoint atau Mhm. pegang kertas gitu kan. Mhm. Nah terus orang bertanya-tanya gimana caranya kita bisa yakin nih barang Iya, betul. bisa mengandung Pertanyaan nilai paling kan banyak itu, begitu, Kak, betul. ya kan? Mhm. Nah disinilah salah satu basic hukum yang namanya supply and demand berlaku kan. Oke. Ketika ada supply dan demand yang Mhm. mungkin satunya tinggi bisa Mhm. naik, satunya turun bisa turun dan seterusnya. Mhm. Itu satu. Dan kedua, ini juga kita bisa mengatakan orang suka tanya kenapa token A dengan token B beda Iya. harganya, beda Mhm. nilainya, kan gitu kan? Mhm. Ya sama aja kayak kita contoh misalnya kita lihat lukisan. Iya. Lukisan A harganya mungkin 1 juta, lukisan B kok cuma 500.000 atau Iya, lukisan C bisa 10 juta. betul. Apa itu yang membuat itu bisa menjadi Mhm. Poin memiliki plusnya ya. nilai? Nah Mhm. itu sekali lagi balik lagi ke supply and demand ya, dan juga tentunya kepada banyak aspek-aspek Mhm. yang mungkin bisa dipromosikan dan juga bisa diliterasikan kepada publik Mhm. bahwa produk ini memiliki keunggulan A, B, C, D, produk ini memiliki keunggulan A, B, C, D, E, Mhm. F, G. Nah seperti itu. Nah tetapi ingin juga saya katakan Mhm. memang ini semua kan harus memiliki tidak hanya kepercayaan tetapi juga dasar yang jelas. Nah ini yang saya ingin katakan. Disinilah peran dari Bapepti Mhm. bisa memastikan itu. Kenapa saya katakan begitu? Karena begini, kita bicara produknya dulu. Token-token di Indonesia ini yang diakui dan didaftarkan dan registrasi oleh Bapepti itu sekitar 501 kalau nggak salah per yang peraturan yang baru ini. Kalau dulu sebelumnya 383, sebelumnya lagi 220 sekian, saya masih hafal tuh. Meningkat terus. Peningkatannya. Nah, di sini kita harus sampaikan kepada publik. Mhm. Kalau mau Mhm. berinvestasi, kalau mau bertransaksi untuk beli produknya, itu beli produknya yang sudah terdaftar dan sudah terregistrasi atau sudah tervalidasi di Bapepti. Kalau belum, jangan. Nah ini mengapa kita kata begitu? Karena kita sudah itu untuk seleksi dan validasi di Bapepti itu tidak gampang. Itu seleksinya sangat ketat, sangat kompetitif, ada formulanya, ada rumusnya, ada metodenya, semuanya lengkap. Itu Mhm. sangat-sangat teknikal, mungkin tidak Mhm. bisa saya share di sini. Mhm. Betul. Tetapi itu melalui tahapan-tahapan yang sangat rigid, Iya. ya. Jadi nggak sembarang Mhm. token asal buat terus langsung diurus, nggak seperti Iya. itu. Kalau mau jujur, di seluruh dunia ini token itu mungkin bisa sampai 30.000 jumlahnya. Tetapi yang diakui dan juga terdaftar dan validasi dan registrasi Bapepti itu cuma 501. 501. Itu justru bukti tanda bahwa pemerintah melalui Kemendak dan Bapepti itu sangat berhati-hati. Betul. Nggak asal lihat token dibuat orang terus tiba-tiba kita terus nanti kalau orang beli tiba-tiba kita nggak tahu tokennya nggak punya nilai, Iya. dibeli banyak tiba-tiba yang pemiliknya kabur, kita kan nggak tahu kan. Nah hal Betul. seperti itu yang kita ingin pastikan, Mbak. Artinya gini, dari sekian token itu ya, itu yang kita harapkan publik bisa kalau mau investasi dari situ aja. Mhm. Jangan dari yang belum terdaftar. Mhm. Karena kalau ada apa-apa, kalau sudah terdaftar, sudah tervalidasi, itu kita minta pertanggungjawabannya lebih mudah. Contoh, si koin Mhm. A, koin B ini sudah Mhm. terdaftar. Misalnya orang beli di sini, terus ada konsumen dirugikan Mhm. atau kena tipu atau Mhm. apa. Nah, kita Mhm. kejar itunya karena sudah ada datanya dan sudah terdaftar. Tapi kalau belum, Mhm. susah. Iya, betul. Nggak terdaftar, kita nggak bisa kejar, kita nggak bisa juga minta pertanggungjawaban dan tidak accountable. Nah, ini yang mestinya dilihat oleh masyarakat sebagai bagian dari salah satu cara dan juga tentunya salah satu upaya dari pemerintah maupun pelaku dan juga konsumen bersama-sama melihat ini loh yang memang tervalidasi. Nah ini salah satu cara sebetulnya sehingga nggak asal. Iya. Karena gini, buat token tuh nggak susah. Tanya aja programmer ya. Mhm. Itu paling setengah jam atau 1 jam Mhm. jadi. Mhm. Tapi gimana caranya supaya token tersebut memiliki nilai? Gimana caranya supaya token tersebut dipercaya dan diyakini sebagai produk yang valid Mhm. dan juga bisa dipertanggungjawabkan? Itu yang susah, itu yang sulit. Karena tadi yang saya bilang tahapan-tahapannya, technicalitiesnya, sampai dengan prosedurnya, administrasinya, legal entity-nya semuanya itu dilihat di
Bapepti, kira-kira begitu. Jadi memang sudah dari awal itu sudah dilakukan seleksi ya Pak ya. Jadi memang ketika sudah masuk dan Bahwa terpilih tentunya itu sudah merupakan yang terpercaya. yang terpercaya dan Betul. sudah terdaftar. Disitulah peran pemerintah melalui Bapepti dan Kemendak. Nah, itu salah satu peran pemerintah ya untuk mendorong adopsi dan juga untuk mensupport Ya. perkembangan aset kripto di Indonesia. Mungkin boleh disebutkan beberapa langkah-langkah konkret lainnya Pak yang mengapa pemerintah turut andil dan turut mendorong Oke, terhadap perkembangan kripto ini. karena begini, yang seperti saya sebutkan tadi. Pertama ya, komoditas itu kan pasti memberikan banyak kegunaan dan Ya, manfaat. betul. Apapun itu komoditasnya, itu yang saya yakini. Dari mulai yang tradisional sampai yang digital, ya kan? Kita beli cabai itu bermanfaat untuk kita masak, kita beli beras untuk kita masak, untuk kita makan, kita beli kripto untuk kita investasi, Ya. dan seterusnya. Nah, ini nilainya itu signifikan, Pak. Kenapa signifikan? Bayangkan kalau tadi saya sebutkan di tahun 2021 sampai dengan Desember itu 859,4 triliun rupiah. Itu kan pertama uangnya kan muter itu, nggak cuma di satu kelompok ya. Ada perputaran perdagangan yang juga akan mengakibatkan secara eventual itu pastinya akan ada pertumbuhan. Dan yang kedua itu kan memberikan banyak pemasukan buat negara. Betul. Karena kan dipajakin. Ini kan sesuatu yang oleh Kementerian Keuangan sendiri sudah dipajakin PPh-nya. Ya, sekian persen yang tentunya memberikan banyak pemasukan. Dan ini kan sesuatu yang legit, sesuatu yang real, sesuatu yang memberikan nilai lebih, memberikan pemasukan dan tentunya kontribusi untuk bisa banyak digunakan oleh oleh negara untuk dalam hal yang sifatnya membangun, kan begitu. Ini bayangkan nilainya 859,4 T per tahun, satu harinya sekitar average 2,3 T per tahun di tahun 2021. Itu memberikan banyak sekali kegunaan dari sisi pemasukan dan juga penghasilannya. Nah, yang berikutnya adalah kita juga bisa melihat ini selain ini bermanfaat untuk pemasukan dan juga tentunya untuk negara. Ini juga bisa turut serta memberikan kontribusi kepada neraca perdagangan. Mengapa saya katakan neraca perdagangan? Karena begini. Sampai dengan hari ini saya juga ingin cerita sharing ya data dari Kemendak ya. Ini, karena saya dari Kemendak jadi harus menyampaikan ini. Neraca perdagangan kita atau trade balance kita itu surplus. Ya. Udah 37 bulan, bahkan sekarang mungkin masuk 38 bulan berturut-turut itu surplus. Artinya kalau surplus itu nilai ekspor kita lebih besar daripada impor kita. Nah, di tahun 2022 Desember itu angkanya mencapai rekor tertinggi sepanjang Republik Indonesia berdiri sejak tahun 1945. Saya hafal betul angkanya. Jadi angkanya adalah 54,49 hampir 54,5 miliar US dollar. Bayangkan itu, Mbak. Ekspornya lebih besar daripada impor, 54,5 miliar US dollar. Dan ini kita selalu surplus, tidak pernah defisit 37 bulan berturut-turut. Saya sudah jadi wakil menteri perdagangan tuh kurang lebih 45 bulan. Nah, 37 bulannya itu kita surplus berturut-turut. Nah, apa kaitannya dengan kripto? Karena begini. Dari 501 tadi token yang tadi sudah diterima dan registrasi divalidasi oleh Bapepti Kementerian Perdagangan, itu ada juga token-token lokal. Ya. Token-token lokal. Nah, ini penting nih. Token-token lokal yang karya anak bangsa, made in Indonesia, ya kan? Dari hulu ke hilir, ya tidak cuma yang buat atau mungkin cuma merek, tapi ini semuanya dari Indonesia yang diperdagangkan dan juga sudah diregistrasi di Bapepti. Nah, ya mungkin kita bisa sebutlah beberapa ya, nanti bisa dicek. Nah, token-token lokal tersebut itu kan memberikan juga kontribusi terhadap ekspor kita. Karena apapun itu yang namanya barang, produk, komoditas made in Indonesia, ketika itu ditransaksikan dan diperjualbelikan dengan skema dan model apapun, itu pasti akan memberikan kontribusi terhadap nilai ekspor kita. Karena begini, kalau kita beli, saya sebut aja namanya, kalau kita beli Bitcoin, itu biasa, ya kan? Itu kan tokennya kan token luar, kita beli transaksi, bagian dari produk investasi, bagian dari aset finansial, bagian dari komoditas, kita jual, kita beli, ada untung, dan seterusnya. Itu sesuatu yang mungkin orang sudah banyak melakukan itu. Tetapi kalau ada token-token lokal kita, ya,
token-token lokal ya, yang made in Indonesia, yang dibeli oleh masyarakat Indonesia, dan bahkan tidak hanya masyarakat Indonesia, tapi juga dibeli oleh masyarakat negara luar. Itu kan ketika ada produk kita dibeli oleh negara luar. Pemahaman saya itu kan berarti ada pergeseran. Iya. Dan ada pemasukan buat produk kita yang ada di Indonesia. Betul. Itu kontribusi sekali lagi kepada ekspor. Nah, produk-produk itu yang nanti ke depannya bisa kita upgrade dan bisa kita terus promosikan sebagai produk lokal made Indonesia yang bisa nanti di enhance atau disebarluaskan ke negara-negara luar. Jadi kita bangga dong kalau ada token lokal kita dibeli sama orang di Amerika, atau ada token lokal kita dibeli sama orang di Eropa. Dan satu lagi, ini belinya ketika kita definisikan dan kita artikan sebagai sesuatu yang bisa diekspor, itu tidak melalui metode konvensional. Seperti contoh misalnya kalau kita ekspor batu bara kan pakai kapal kan, gitu kan. Betul. Kita ekspor kelapa sawit kan pakai ada metode pengangkutan. Ini bentuknya digital ya, ini Pak ya. bentuknya digital, nggak perlu ke pelabuhan, Iya. nggak perlu pakai kapal, tinggal klik. Betul. Kita lagi di sini pun atau siapapun lagi dimanapun bisa melakukan itu. Dan ini yang harusnya didorong ke depan. Artinya produk-produk digital atau komoditas digital atau ke depannya namanya aset finansial yang digital yang bisa diperjualbelikan, ditransaksikan, diakses dan didapatkan kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Bagaimana Pak rencananya pemerintah Indonesia itu lebih mendorong lagi untuk produk-produk lokal ini agar mereka berdaya saingnya lebih tinggi gitu loh? Tentu dengan pertama regulasi. Nah, inilah salah satu bentuk konkret dari Kementerian Perdagangan melalui Bapepti yang selama ini kan kita memulai ini kan nggak gampang, ya kan, dari regulasinya, aspek teknisnya, metode pengevaluasian token-token dan produk, dan juga tidak hanya token. Tadi kita juga belum cerita terkait juga dengan pelaku usahanya. Pelaku usahanya juga kita nggak main-main. Artinya kita tidak asal sembarang nerima orang mau jadi pedagang untuk atau pelaku usaha untuk berjual beli kripto. Enggak juga, itu juga selektif. Per hari ini mungkin ada sekitar 30. Awalnya itu nggak 30, ada mungkin cuma 6-8 itu kurang dari 10. Sampai sekarang berkembang jadi 30. Tapi untuk menuju ke sampai sekarang 30 yang sudah di-approve oleh Bapepti ini juga bukan hal yang simple dan hal yang mudah. Kenapa? Karena sama seperti token, ini juga assessment-nya, evaluasinya, reviewnya, pengesahannya, pendaftarannya, validasinya, semuanya itu sangat-sangat rigid, sangat-sangat selektif, dan tidak sembarangan. Kita nggak mau asal nerima PT baru bikin dia mau dagang kripto langsung approve, nggak bisa, nggak akan mungkin bisa, karena kita harus lihat satu persatu. Ini udah punya pengalaman belum? Pernah bergerak di bidang usaha-usaha seperti itu atau tidak? Modalnya berapa? Cukup kuat nggak? Dan itu juga ada batasan minimumnya melalui peraturan Kepala Bapepti. Ada minimum modal yang harus disetor ya secara langsung, ya maksudnya langsung kepada rekening perusahaan tersebut sebagai tanda bukti bahwa perusahaan tersebut sehat secara finansial. Itu ada semua. Dan itu ada semua tertulis dan sah secara peraturan Kepala Bapepti, dan di situ juga ada banyak peraturan-peraturan lainnya. Contohnya seperti tidak hanya soal tadi modal, tapi misalnya soal bagaimana dia sudah berapa tahun sudah pernah menjadi perusahaan yang memang sudah berkecimpung di dunia seperti ini, lalu mungkin financial plan ke depan, dilihat juga cash flow-nya, dilihat juga proyeksi macam-macam. Dan ini juga ada formulasinya. Semuanya itu sangat-sangat selektif dan sangat-sangat boleh dibilang sangat-sangat memiliki hal yang boleh dibilang cukup rigid ya untuk bisa mensahkan sebuah pelaku usaha menjadi pelaku yang terdaftar. Nah, ini sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Ini kan bentuk konkret juga bagaimana kita ini bisa memastikan pelaku usahanya sehat, produknya sehat, dan konsumennya juga memiliki knowledge dan literasi yang baik untuk berinvestasi di salah satu atau mungkin di salah satu produk atau di salah satu perusahaan. Karena begini, kalau misalnya saya konsumen misalnya, saya mau melakukan transaksi,
tapi di luar dari 30 yang sudah terdaftar. Nggak bisa. Iya. Di Indonesia ya kita ngomongnya, nggak bisa. Harus melalui yang sudah terdaftar. Gimana kalau ada oknum menawarkan, oh ya beli kripto di saya bisa contohnya, tapi saya nggak terdaftar. Iya. Nah itu yang bahaya. Nggak bisa itu. Pertama itu tidak boleh secara peraturan. Kedua kalau ada apa-apa misalnya orang itu melakukan investasi di perusahaan dia nggak terdaftar itu kalau ada apa-apa nggak bisa kekejar. Sama seperti token. Betul. Dan ini kita juga lakukan di tidak hanya produknya, tetapi juga entitas pelaku usahanya. Jadi kalau dia tidak memiliki izin, tidak memiliki approval dari Bapepti, tidak bisa melakukan transaksi aktivitas jual beli. Jadi sama. Jadi yang paling ideal dan yang paling bagus adalah kalau saya konsumen, Mbak konsumen, gimana cara Mbak misalnya mau beli token atau produk kripto? Mbak cari pertama adalah lihat produknya apa. Oke, produknya sudah terdaftar belum di 501 tadi, ya kan? Kalau belum jangan satu. Oke, kalau sudah, next step apa? Mau melakukan transaksinya di mana? Ya. Di yang 30 tadi. Cek, ini udah terdaftar pedagangnya. Betul. Nah, dengan 2 ini minimal kita sudah meminimalisir risiko. Kita sudah memastikan akuntabilitas. Kita sudah memastikan adanya pertanggungjawaban etis jaminan, ya, baik itu secara peraturan, khususnya secara regulasi dari Kementerian Perdagangan dan Bapepti bahwa produknya valid dan juga pedagang atau pelaku usahanya valid, sehingga kalau ada apa-apa, ya kita juga tidak berharap ada apa-apa ya. Jangan sampai ada apa-apa, itu bisa dimintai atau dikejar pertanggungjawabannya. Betul. Jadi memang kalau kita lihat dari awal itu semuanya sudah diseleksi ya Pak ya, dengan sangat maksimal. Nah tentunya juga kalau misalnya kita melihat ya sebagai konsumen, melihat pedagang sudah tervalidasi, kemudian juga untuk menjadi yang 501 tadi sudah tervalidasi, tentunya masa depan untuk jangka panjangnya itu sudah dipastikan memiliki benefit yang cukup tinggi ya Pak ya. Nah, apakah mungkin ada inisiatif lebih lanjut Pak untuk mengaplikasikan teknologi blockchain ke dalam berbagai sektor ekonomi? Baik, jadi ini blockchain itu kan dasarnya ya, fondasi dari sistem yang bisa digunakan untuk banyak hal termasuk kripto. Tapi blockchain ke depannya ini luas sekali. Ini kan sesuatu yang sangat-sangat teknis, yang sangat-sangat detail, yang saya pikir ini mungkin yang bisa melihat blockchain sebagai salah satu sistem yang bisa digunakan atau diaplikasikan untuk banyak pihak. Ini saya pikir banyak pemerhati sudah mulai berbicara soal itu. Ya, saya pikir yang expert lah yang sangat tahu seperti apa penggunanya. Tetapi kami kalau dari sisi regulator atau pemerintah itu tentunya ingin memastikan ya yang namanya teknologi blockchain ini itu bisa diaplikasikan di berbagai macam sektor dan bermanfaat. Nah mungkin ke depannya kalau sekarang kan ini kan sebagai basis untuk kripto ya. Mungkin ke depannya katakanlah ya mungkin ya bisa katakanlah untuk bisa digunakan misalnya untuk pencatatan data atau mungkin pendistribusian komoditas lain misalnya. Contoh misalnya distribusi ya katakanlah komoditas tradisional seperti distribusi minyak goreng atau apa itu bisa dengan disupport dengan menggunakan sistem teknologi blockchain. Ya misalnya ya mungkin kita sekarang belum tahu seperti apa detail tapi saya pikir itu bisa visible ke depannya. Mungkin yang lebih ahli soal begini bisa menjawab dan juga bisa merumuskan. Kalau kami kan dari sisi regulator ingin memastikan bahwa ini bisa dan global dan visible. Karena sifatnya transparan ya Pak ya. Itu kan akan sangat sulit untuk dihack atau akan sangat sulit untuk mendapatkan intervensi dari pihak manapun, karena kan dengan blockchain sistem ini kan semuanya lebih independen gitu ya kira-kira ya. Nah ini ya, kalau kami kan fokus kepada bagaimana ada teknologi ini bisa digunakan untuk sebuah aplikasi atau sebuah penggunaan untuk dirasakan oleh masyarakat. Intinya kalau dari policy maker itu kan ingin memastikan teknologi itu bermanfaat buat masyarakat. Itu yang paling penting. Oke, luar biasa sekali ya Millennial Friends. Tentunya juga mungkin ini pertanyaan yang paling penting Pak. Untuk teman-teman milenial yang ada di rumah yang mau baru mencoba masuk ke dunia kripto. Jadi memang salah satunya melalui platform di Kamilenial ini kita tujuannya untuk melakukan edukasi. Nah,
apakah dari pemerintah itu sendiri sudah melakukan atau meluncurkan beberapa program-program lainnya yang tujuannya lebih membuka wawasan kepada teman-teman milenial untuk join ke dalam kripto itu sendiri? Ya, kami sejak awal kan melakukan banyak sekali literasi publik ya. Kita melibatkan pelaku, melibatkan asosiasi, melibatkan komunitas-komunitas pegiat-pegiat baik di daerah-daerah ya. Itu kita melakukannya saya pikir sangat aktif ya, baik itu daring maupun luring ya. Apalagi waktu zamannya pandemi awal-awal kan itu kan kita terbatas melakukan fisik, jadi kita melakukan secara online. Dan itu kita yang paling penting intinya adalah kita melibatkan banyak stakeholder, itu yang paling penting. Dan itu sampai juga kita roadshow ke kampus-kampus, roadshow bahkan ke beberapa sekolah-sekolah seperti SMA. Dan ini ingin juga kita tekankan ya bahwa ini adalah salah satu bentuk sosialisasi untuk memastikan bahwa kripto itu memiliki guratan ABCDE, memiliki manfaat ini, memiliki ada risiko ini, dan tentunya aplikasinya bagaimana, dan tentunya disertai dengan regulasi yang selama ini kita juga sudah lakukan. Nah, ini semua kita lakukan secara kontinu, Mbak, berkesinambungan dan secara sustainable. Enggak cuma sekali dua kali, kita dari awal sampai sekarang pun kita masih melakukan itu. Dan semuanya sifatnya komprehensif semuanya ya, sifatnya komprehensif. Dan kita juga ada bulan literasi kripto, kalau mungkin Mbak sering dengar juga. Kita lakukan tidak hanya di satu daerah, roadshow keliling daerah. Waktu itu sempat di Jawa, sempat di Sulawesi, sempat di macam-macam. Nah, ini sebagai bagian dan bentuk juga komitmen ya. Kenapa? Karena kalau buat kami regulator, pemerintah, Kemendak khususnya Bapepti, yang paling penting ya dari semua ini adalah perlindungan terhadap konsumen. Itu yang paling penting. Karena kita sekali lagi ingin memastikan konsumen itu hak-haknya harus dilindungi. Konsumen itu knowledge-nya atau pengetahuannya terhadap sebuah produk itu juga harus tersampaikan, terinfokan, ya kan? Dan ini semua tentu ya adalah salah satu rangkaian yang sistematis yang memang harus kita edukasikan secara bersama. Dan kita tidak kerja sendiri, kita kerja dengan semua pihak. Dan ini juga salah satu yang mungkin kedepannya juga akan kita lakukan juga bersama dengan lintas kementerian, lintas instansi, lintas lembaga, dan apalagi nanti ketika ini sudah akan dialihkan ke OJK ya, merujuk kepada amanat Undang-Undang P2SK yang memang mengamanatkan bahwa ini urusan kripto dan juga komoditas ini akan diserahkan ke sana dalam kurun waktu semenjak undang-undang disahkan sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Oke, baik. Jadi memang banyak sekali informasi-informasi yang cukup edukatif ya, yang telah disampaikan oleh Bapak Wamen kita. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak, janji yang terakhir. Boleh mungkin untuk pesan dan kesan untuk millennial friends ya, terkait dengan pembahasan kita mengenai perkembangan aset kripto di Indonesia. Silakan, Pak. Jadi pertama-tama ya saya terima kasih ya. Ini acara seperti ini tentunya bermanfaat ya untuk kita semua, tidak hanya untuk para pengguna atau pegiat kripto, tetapi saya pikir untuk masyarakat secara umum ya. Dan kedua, khususnya bagi yang ingin bertransaksi atau mungkin melakukan investasi kripto, seperti yang tadi kita sudah bahas cukup panjang, adalah secara simpel saya juga mungkin ingin memberikan sharing atau tips ya. Yang pertama adalah kita lihat produknya apa. Ya, apakah sudah terdaftar di Bapepti atau belum? Kan yang terbaru peraturan kepala Bapepti ada 501 produk ya. Nah, kalau sudah terdaftar bagus, berarti itu produknya atau tokennya atau koinnya itu sudah tervalidasi oleh Bapepti di Kementerian Perdagangan ya. Nah, itu satu. Nah, kalau tidak, saya sangat sarankan jangan berinvestasi di token itu, karena token itu berarti belum terdaftar. Kita nggak tahu nih wujudnya kayak gimana, kita nggak tahu nanti kalau ada apa-apa gimana kan. Itu mengenai produk. Yang kedua, terkait dengan di mana kita melakukan transaksi itu, melalui pedagang mana atau melalui calon pedagang mana, yang seperti tadi kita juga sampaikan, itu juga sudah terdaftar di Bapepti. Sampai sekarang ada 30 per hari ini, kalau jasa 30. Dicek, oh iya, kalau ada orang yang oh iya saya dari PT ini, saya dari PT B, saya dari PT C, saya dari PT apa, cek ada nggak nih, terdaftar nggak nih.
Mereknya apa? Ada juga mereknya di situ, kan ada selain nama PT-nya dan nama mereknya. Kalau dia tidak terdaftar, Tinggalkan ya Pak. tinggalkan, jangan. Ya, kita nggak tahu ini kan siapa yang melakukan apa dan bagaimana caranya. Betul. Banyak skema-skema yang mungkin tidak bertanggung jawab yang bisa merugikan Betul konsumen. sekali. Nah, tetapi kalau dia terdaftar, silakan. Nah, jadi mungkin mekanisme sederhananya, screening awalnya 2 itu, produknya dan kepada siapa kita melakukan atau kepada siapa kita bertransaksi itu. Dan apalagi sekarang, ya kan, mungkin Mbak juga sudah dengar dan teman-teman juga sudah dengar ada bursa kripto yang sudah diluncurkan, Betul. ya kan, di Jumat kemarin. Betul. Nah, ini saya juga ingin sedikit cerita adalah bagian dari komitmen bagaimana pemerintah melalui Kemendak dan juga Bapepti ini ingin yang tadi saya sebutkan, memberikan prioritas kepada perlindungan konsumen. Mungkin sebagai induk ya Pak ya? Ya, kira-kira sebagai centralized exchange yang bisa akan bersama-sama dengan pelaku lebih mengatur secara lebih komprehensif, ada custodian clearingnya lebih terpantau, semuanya lebih transparan, dan ini menjadi salah satu wadah di mana masyarakat dan publik konsumen bisa menyalurkan hak-haknya untuk membeli secara lebih mudah, gitu kan, karena bursa kripto ini kan sudah sejak lama kita perjuangkan. Semenjak awal-awal itu kan 2021 ya Pak iya, ya? saya waktu itu khususnya termasuk yang salah satu yang paling getol ini untuk memperjuangkan bursa kripto. Saya ingat saya udah 3 kali menteri ganti tuh, dari Pak Agus Suparmanto pada awal, lalu Pak Muhammad Lutfi, sekarang Pak Zulkifli Hasan. Dari awal kami tetap berjuang, berkomitmen gimana caranya supaya perlindungan konsumen itu dijaga, sangat dilindungi, sangat diperhatikan, diatensi, dan menjadi yang salah satu yang paling utama. Nah, itu caranya salah satunya adalah melalui bursa kripto dan ya akhirnya disahkan 17 Juli kemarin ya Pak? 27 Juli. Oh, 27 Juli. Baru-baru ini beberapa hari ini oleh Pak Menteri Perdagangan, ya syukur ya, alhamdulillah puji Tuhan itu sudah disahkan ya, dan tentunya ini menjadi salah satu cara. Ya bahwa nanti ke depannya pasti membutuhkan masukan atau mungkin penyempurnaan atau mungkin tambahan dan seterusnya, tentu itu akan dibicarakan bersama seiring waktu berjalan kan seperti itu. Tapi minimal langkah-langkah yang memang sejak awal itu dirumuskan, diformulasikan, semangatnya yang penting. Semangatnya adalah bagaimana ini menjadi salah satu bentuk, salah satu cara atau metode untuk bisa yang paling penting itu melindungi konsumen. Karena Kementerian Perdagangan itu salah satu tugasnya adalah memberikan perlindungan kepada konsumen, dan konsumen itu tuh masyarakat umum. Nah, oleh karena itu ini salah satu yang harus kita lindungi dari waktu ke waktu. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman khususnya generasi muda dan para pegiat dan juga para crypto enthusiast, ya ini salah satu mungkin yang bisa saya share ke kawan-kawan. Ya tentu ini sebuah hal yang kita tidak bisa hindari. Maksud saya tidak bisa hindari begini. Teknologi itu kita nggak bisa hindari, kawan-kawan. Betul ya Mbak ya? Betul. Kita semua sepakat. Ya mungkin saya ingin sedikit sebelum saya menutup. Dulu saya ingat nih, zaman-zaman tahun 90-an Mbak. Ya, mungkin Mbak juga mengalami sama dengan saya. Waktu kita nyambung ke internet, ya, saya sering cerita nih ke setiap acara, setiap forum. Waktu kalau kita mau sambung ke internet, dulu belum ada kayak sekarang provider yang internet cepat belum ada. Dulu kita masih sambung ke modem sambung ke line telepon. Betul ya, kayak gitu kan. Nah, saya ingat tuh kalau kita sambung komputer kita tahun 90-an, tahun 94, 93 gitu, kita masuk ke komputer, masukin modem ke line telepon, semuanya tuing gitu kalau masih ingat ya. Kecepatannya 28.800 Mbps kayak gitu, masih sangat slow. Nah, saya ingat waktu itu ada peristiwa di mana salah satu pihak merasa dirugikan. Kenapa? Mereka malah melaporkan salah satu provider internet yang menggunakan modem yang nyambung ke line telepon. Mereka mempermasalahkan, wah ini dianggap nyolong pulsa telepon. Padahal pada saat itu salah satu cara nyambung ke internet adalah lewat begitu, lewat telepon, modem lewat telepon. Mungkin pada saat itu orang belum banyak berpikir bahwa ini adalah terobosan sebetulnya. Kita mau nyambung ke internet lewat modem, lewat telepon, nyambungnya ke sana. Tapi itu dianggap oleh sebagian pihak pada saat itu merugikan masyarakat. Dianggap itu mencuri pulsa telepon. Dipermasalahkan secara hukum. Betul, dipermasalahkan secara hukum, lapor ke polisi. Tapi untungnya ada juga yang berpendapat yang menyangka itu bahwa ini adalah salah satu terobosan mekanisme dan juga cara untuk kita bisa nyambung ke internet yang di mana saat itu juga sudah mulai naik tuh pengguna internet kan. Nah, coba bayangkan
Kalau pada saat itu kita tidak melihat itu sebagai sebuah terobosan, internet sebagai hal yang penting, itu mungkin dibiarkan supaya Lewat-lewat saja. lewat-lewat aja. Ya mungkin penetrasi internet masuk ke Indonesia akan jauh lebih lambat. Ya, Ya betul. kan? Tapi untungnya saat itu diterima dan akhirnya tidak jadi dipermasalahkan secara Ya. hukum. Dan akhirnya lahirlah peraturan undang-undang yang memayungi ini semua. Sampai dengan sekarang tentu banyak perbaikan penyempurnaan. Tetapi maksud saya intinya adalah ini kan teknologi. Iya. Kita nggak bisa menghindar. Ya dulu handphone contoh. Saya masih ingat tuh pakai handphone, saya sebut aja mereknya, zaman kita masih muda pakai Nokia kan. Iya, Nokia. Kita yang paling senang dari handphone itu adalah main game. Betul. Itu aja saya udah senang. Kita mana pernah bisa menyangka 20 tahun kemudian kita pakai gadget yang bisa nyambung ke internet, kita bisa browsing, kita bisa melakukan transaksi di menghasilkan uang, pesan makanan lewat aplikasi di gadget, pakai mobile banking juga di gadget. Mana bisa kita kepikiran pada saat itu 20 tahun atau 30 tahun yang lalu. Nah, sama juga dengan kripto. Betul. Artinya saya tahu bahwa pro dan kontra pasti ada. Ya. Itu nggak bisa kita hindari. Tapi bukan masalah pro dan kontranya yang kita lihat kalau bagi saya. Yang penting kita bisa melihat ini sebagai sesuatu yang bermanfaat. Satu. Dan kedua, pemerintah selaku regulator itu adaptif. Karena begini, pemerintah itu kan tugasnya bukan melarang sebetulnya. Pemerintah itu kan meregulasikan, mengatur. Namanya regulator kan, mengatur kan. Jadi kita lihat mana yang bagus, mana yang enggak, mana yang bermanfaat, mana yang enggak, mana yang positif, itu yang kita atur. Iya, betul. Nah, dalam hal ini kita juga mesti adaptif. Dan memang betul yang namanya peraturan, regulasi itu pasti datang agak belakangan ketimbang inovasi. Nggak ada peraturan duluan baru inovasi. Kalau itu namanya bukan inovasi kan. Kan begitu kan. Inovasi yang ada ditolak dulu biasanya awalnya ya, Pak. Karena itu kita merespon, kita melihat dan kita pasti ada perdebatan pasti. Dan kita tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Betul. Tetapi dengan cara itu kita mendengar, kita melihat, kita mengobservasi, kita melakukan assessment, kita melakukan kajian, kita melakukan tindakan seterusnya sampai kita melakukan sebuah kebijakan yang adaptif yang bisa berlaku untuk semua dan bermanfaat untuk masyarakat. Nah, jadi oleh karena itu sebagai penutup, kawan-kawan, ya inilah yang kita harus sikapi dengan adaptif. Ya, saya tidak katakan bahwa kita mungkin harus A, harus B ya, tapi yang penting kita melihat teknologi ini sesuatu yang kita harus terima dengan adaptif yang kita tidak bisa hindari. Nah, kripto adalah salah satu dari itu. Kita lihat manfaatnya, kita lihat resikonya, kita coba sikapi dengan bijaksana, tentunya dengan dasar hukum peraturan yang akan disiapkan oleh pemerintah. Gitu kira-kira. Betul. Lihat manfaatnya, lihat resikonya, dan harus beradaptasi ya Pak ya. Dan Millennial Friends, ternyata tidak terasa ngobrol panjang, seru banget ya sama Pak Wamen kita. Tentunya kita telah di penghujung podcast pada hari ini. Dan kalau Pak Wamen tadi sudah berpesan, saya juga mau kasih pesan nih Pak, siap. untuk teman-teman milenial yang ada di rumah. Kalau yang saya lihat, finansial itu bersifat fluktuatif dan pasti berubah. Tugas kita sebagai kaum-kaum milenial tentunya kita harus belajar, harus waspada, dan harus beradaptasi dengan perubahan tersebut sehingga kita bisa berkembang menjadi kaum-kaum milenial yang memiliki daya saing dan meningkatkan ekonomi. Dan Millennial Friends, akhir kata saya Dr. Anissa Nabila Putlasakina pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Goodbye Millennial Friends.